Shalom sahabat Kristus, senang sekali saya dapat menjumpai sahabat pada hari yang sangat spesial ini, hari Natal. Saya Pendeta Agus Wianto dari GKI Tumapel, Malang. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal untuk sahabat semua. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahtera Kristus senantiasa melimpah atas kita semua. Sahabat, masih dalam rangka Natal ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Immanuel. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti dan memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini saya ambil dari Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Sahabat, setiap kali Natal, salah satu hal yang sering kali kita ingat adalah kata Immanuel. Menurut Matius 1 ayat 23 tadi, artinya adalah Allah menyertai kita. Selama ini arti Immanuel, Allah menyertai kita, sangat susah saya bayangkan. Karena Allah tidak nampak nyata di depan kita. Tidak seperti kalau orang tua saya menyertai saya. Mereka ada di depan saya, mereka bisa memeluk saya, mereka bisa membelikan atau menyediakan makanan, mereka juga bisa memberikan nasihat dan banyak hal yang lain. Karena mereka ada di depan saya. Sedangkan Allah tidak nampak di hadapan saya. Dan oleh sebab itu ketika saya mencoba membayangkan apa artinya Allah menyertai saya, Allah menyertai kita, saya mencoba berefleksi untuk mencari makna sebenarnya bagaimana Allah menyertai kita secara konkret. Yang pertama, Allah menyertai kita di dalam firman. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Dalam firman itulah Allah menyertai kita. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang kita pergumulkan, firman yang memberi nasihat, firman yang memberi kekuatan dan penguatan, firman yang memberi penghiburan dikala kita susah, dikala kita dalam pergumulan dan berbagai hal yang lain. Dalam firman itulah Allah hadir dalam hidup kita. Menemani, memberi penghiburan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan solusi kepada kita. Dan itulah saatnya Allah sedang menyertai kita. Karena itu, mari kita senantiasa tekun membaca, mendengarkan, mempergumulkan, dan menemukan makna firman Tuhan dalam hidup kita. Karena di sanalah Allah sedang menyertai kita. Yang kedua, Allah menyertai kita dalam Roh Kudus. Ini pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 31. Khususnya dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus bersabda begini, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi melalui janji Tuhan Yesus ini kita diyakinkan bahwa Allah menyertai kita melalui karya Roh Kudus.
Dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus bersabda bahwa Roh Kudus yang menyertai kita itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita tentang segala hal yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sahabat, cara Allah menyertai kita tentu bukan hanya dua hal itu. Karena kita tidak bisa membatasi bagaimana cara Allah hendak menyertai kita. Sang Immanuel itu akan menyertai kita dengan berbagai cara yang mungkin tidak masuk logika kita. Namun kalau Allah sudah berjanji akan menyertai kita, Dia adalah Sang Immanuel yang tidak akan pernah ingkar janji. Allah pasti menyertai kita. Sekali lagi, selamat hari Natal. Percayalah bahwa Sang Immanuel itu adalah Allah yang sungguh-sungguh menyertai kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan senantiasa setia menyertai kami dalam menjalani hidup. Kiranya Roh Kudus menolong agar kami selalu mampu menjaga iman kami untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.